NKRI menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kota dan kabupaten yang tiap-tiap kota, kabupaten, dan provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Kondisi geografis Indonesia berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia antar benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kemungkinan menjadi prinsip lalu lintas dunia balik lalu lintas udara maupun laut. Jika ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, dan juga keberagaman anggota golongan. Indonesia adalah negara kepulauan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri berarti bahwa adanya perbedaan warga masyarakat dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Walaupun adanya masyarakat yang majemuk ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut adalah sejumlah keunggulan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Letak wilayah yang sangat strategis, sebab berada pada posisi silang dunia yang merupakan jalur perdagangan internasional dan juga dapat diapit dua benua dan dua samudra yang menyebabkan iklim lebih kondusif. 2. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga potensial di bidang agraris. Indonesia juga memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga potensial pada bidang maritim. 3. Jumlah produk yang besar merupakan keunggulan tersendiri terutama dalam memenuhi kebutuhan SDM sebagai penggerak ekonomi bangsa. Indonesia kaya akan budaya yang ditambah dengan keindahan alam yang luar biasa sehingga sangat unggul di bidang pariwisata. 5. Keanekaragaman dalam aspek budaya menjadikan Indonesia istimewa dan berbeda dari negara-negara di dunia lainnya. NKRI memiliki konsep kawasan Nusantara, yakni cara pandang yang unik terhadap kondisi geografis dan sosialnya yang juga unik. 7. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ini menjadi modal yang baik dalam mengusahakan kesejahteraan bangsa, utamanya bila didukung dengan SDM berkualitas. Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia, merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan. Salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan awal berdirinya NKRI. Negara Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan. Cita-cita kemerdekaan secara gamblang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita nasional tercantum di alinea kedua, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 1. Keberagaman masyarakat Indonesia. Adanya keberagaman yang dimiliki rakyat Indonesia dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama apabila kita diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. 2. Letak geografis Indonesia dan banyaknya pulau. Geografis negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Tiga, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang timpang bisa memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi, bisa menimbulkan ketidakpuasan hingga perpecahan. 4. Munculnya gejala etnosentrisme merupakan sikap menonjolnya kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Prinsip yang satu ini lebih merujuk pada rasa bangga seorang individu atau kelompok secara berlebihan. 5. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. 6. Pembangunan tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan dalam berbagai bidang. Contoh sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan menanamkan gotong royong, menanamkan sifat tolong-menolong, otonomi daerah, menanamkan sifat kekeluargaan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, kerjasama antar umat beragama yang berbeda, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Contoh sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan 1. Tidak menanamkan gotong royong. 2. Tidak menanamkan sifat tolong menolong. 3. Tidak otonomi daerah. 4. Tidak menanamkan kekeluargaan. 5. Tidak menanamkan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 6. Tidak kerjasama antar umat beragama yang berbeda. 7. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Sekian dari kelompok kami.